Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya bahas lagi nih soal-soal tentang larutan penyangga. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, jadi gimana soal-soal, gimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk langsung aja ya disimak. Oke, ini dia ada 8 soal ya, cukup banyak soal tentang larutan penyangga ini ya. Jadi langsung saja saya mulai. Soal nomor 1. Hitunglah pH larutan yang terbentuk dari campuran berikut. Oke, ada 4 ini ya. Saya mulai dari yang A langsung. Kita lihat dulu komposisinya ya. Dia punya HCN dan dia punya NaCN. Nah, jadi ini adalah asam lemah dengan garamnya. Di mana di situ ada Cn minus ya, bahasa konjugasinya ya. Nah, kalau yang seperti ini dia udah langsung tinggal masuk rumus saja. Ya. Jadi kita lihat dulu komposisi HCN-nya adalah 100 kali 0,1 10 milimol ya. Lalu ada si NaCN 50 kali 0,2 10 milimol juga nih. Oke, nah itu ada Ka-nya ya, oke. 4 kali 10 pangkat minus 5. Nah yang seperti ini buffer asam ya, tinggal masukin aja. Konsentrasi H plus sama dengan Ka kali si HCN-nya bagi dengan garamnya ya, atau Cn min-nya sebenarnya. Tapi karena jumlah Cn min-nya juga 1, jadi bisa sama ya. Oke, Ka-nya 4 kali 10 pangkat minus 5. HCN-nya 10, NaCN-nya juga 10, ini kan habis ya. Maka sisanya 4 kali 10 pangkat minus 5. Itu H plus ya, konsentrasi H plus. Kan pH itu minus logaritmanya ya. Min log 4 kali 10 pangkat minus 5. 5 min log 4. Beres yang A. Lanjut yang B. Kita punya NH3, kita punya juga NH4Cl, di situ ada asam konjugasinya ya, NH4 plusnya. Jumlahnya 1 juga di situ, jadi akan sama dengan si NH4Cl-nya. Ada Kb-nya juga. Nah, oke, ini buffer basa ya. NH3-nya ada 50 kali 0,2 10 milimol. NH4Cl-nya ini 100 kali 0,1 10 milimol. Sama-sama 10. Wah, mirip dengan soal A ya. Oke, karena ini buffernya basa ya, dari NH3 basa lemahnya yang bersisa. Karena NH3-nya yang ready dengan si N4Cl konjugasinya. Kb kali si NH3 dibagi dengan NH4 plus ya. Jadi kebetulan NH4 plusnya ada 1 ya, jadi samakan dengan si N4Cl-nya. Oke, Kb-nya 10 pangkat minus 5. Ini 10 per 10 nih. Coret lagi nih. Berarti konsentrasi OH-nya 10 pangkat minus 5. POH-nya kan min log ya. Min log 10 pangkat minus 5 ya 5. pH itu kan 14 min POH. Berarti 14 minus 5, 9. Yang C, kita punya asam lemah dan kita punya basa kuat. Nah, harus hati-hati, harus bedakan dengan A dan B tadi. Kalau di C ini kita punya asam lemah dengan basa kuat, jadi belum ada garamnya, belum ada konjugasinya. Jadi kita harus reaksikan ini. CH3COOH tambah NaOH menghasilkan CH3COONa plus H2O. Udah setara ya. Nah, kita kayak konsep stoikiometri kelas 10 dulu. Oke, CH3COH-nya kan 150 kali 0,1 itu 15. NaOH-nya 100 kali 0,1 10. Belum ada di awal. NaOH-nya habis. Ini 10 semua karena koefisiennya sama semua. Turunkan, habis, sisa 5. Kita pakai nanti ini, karena ini adalah komponen buffernya ya. Maka ini buffer asam, konsentrasi H plus sama dengan, langsung aja ya, Ka-nya 10 pangkat minus 5.
dikali CH3COOH-nya 5, CH3COONA-nya 10. Ini setengah ya. Setengah kali 10 pangkat minus 5 itu sama dengan 0,5, berarti 5 kali 10 pangkat minus 6. Maka dapatlah pH-nya, min log dari 5 kali 10 pangkat minus 6 adalah 6 min log 5. Satu lagi yang D. Kita punya NH3 basa lemah, kita punya HCl asam kuat. Nah, ini belum ada juga garamnya, jadi kita harus buat reaksinya. NH3 tambah HCl, NH4Cl, MRS. Oke, NH3-nya 200 kali 0,1 berarti 20 mmol. HCl-nya 100 kali 0,1 10 mmol, belum ada di awal. HCl-nya akan habis. Bersisa NH3 10, HCl habis, NH4Cl-nya terbentuk 10. Nah, jadi kita pakai nih. Oke, ini adalah buffer basa, maka konsentrasi OH- sama dengan KB-nya kita pakai data soal B ya, karena NH3 sama ya. 10 pangkat minus 5 kali 10 per 10 ini. Berarti ini kan 10 pangkat minus 5 ya. POH-nya, min log-nya 10 pangkat minus 5 sama dengan 5. Maka pH sama dengan 14 kurang 5, 9. Oke, soal nomor 1 dan lanjut soal nomor 2. Berapa volume larutan N4OH 0,1 M dan CH3COOH 0,1 M yang diperlukan untuk membuat penyangganya 100 mili totalnya dan penyangganya punya pH 6. Oke, dikasih tahu Ka-nya. Dari pH 6 ini kan kita bisa pastikan bahwa penyangga ini bersifat asam ya, karena pH-nya di bawah 7. Oke, kita nggak punya NaOH volumenya ya. Jadi kita misalnya anggap deh NaOH volumenya sama dengan X mililiter. Totalnya kan 100, berarti kan kita bisa dapat CH3COOH-nya 100 min X mililiter ya. Nah, karena totalnya 100. Oke, pH-nya, kalau pH-nya 6 berarti kan konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 6. Kita nanti kan butuh data 10 pangkat minus 6-nya ini. Oke, kita bongkar dulu komposisinya. Berarti NaOH-nya adalah 0,1 M kali volumenya X, maka 0,1 X milimol. CH3COOH-nya 0,1 M dikali dengan volumenya. Volumenya tadi 100 min X. 0,1 kali 100 10, 0,1 kali X dan 0,1 X. Oke, kalau milimol-milimolnya udah dapat, ya sudah kita tinggal masukkan rumus. Reaksi. NaOH tambah CH3COOH menghasilkan CH3COONA plus H2O. MRS. NaOH-nya tadi 0,1 X. CH3COOH-nya adalah 10 min 0,1 X. Belum ada di awal. Karena tadi buffernya ini bersifat asam ya, maka si NaOH-nya itu habis ya. Oke, kalau habis berarti di sini juga 0,1 X. 0,1 X, 0,1 X, 0,1 X karena koefisiennya sama semua ya. Habis ini jadi 10 min 0,1 X min 0,1 X. 10 min 0,2 X. 0,1 X turun, 0,1 X turun. Ya, jadi nanti kita pakai yang ini ya. Si CH3COOH dengan si garamnya. Oke, tinggal masuk rumus konsentrasi H+ sama dengan tadi kan kita punya Ka 10 pangkat minus 5. Ntar aja deh. Ka kali si CH3COOH bagi CH3COONA-nya. Konsentrasi H+-nya kita udah dapat tadi 10 pangkat minus 6, sementara Ka-nya 10 pangkat minus 5.
CH3COH-nya itu 10 min 0,2X, sedangkan CH3CONA-nya adalah 0,1X. 10 pangkat minus 6 dengan 10 pangkat minus 5 jadi 0,1 ya. Jadi 0,1 sama dengan 10 min 0,2X per 0,1X. Kali silang. Jadi 0,01 ya. X sama dengan 10 min 0,2X. Pindah ruas yang 0,2X-nya jadi 0,21X sama dengan 10. X sama dengan 10 per 0,21. Ini didapatlah sebesar 47,62. Nah, X tadi kan punya si NaOH ya. Jadi ini adalah volumenya si NaOH. Totalnya kan 100, berarti kalau ini dapat, maka volume si CH3COH-nya kan tinggal selisihnya terhadap 100. Berarti ini adalah 100 kurang 42,62 itu 52,38 ya mililiter CH3COOH. Jadi inilah komposisi volume masing-masing ya untuk soal nomor 2 ini. Oke, cara versi lain mungkin kalian bisa kotak-katik dengan cara lain, is oke lah ya. Yang penting paham caranya, konsepnya. Lanjut. Nomor 3, berapa gram NaOH? Oke. MR-nya 40, yang harus dimasukkan ke dalam 200 ml CH3COH 0,05 M, didapat penyangga dengan pH 4. Oke. Kalau penyangganya pH 4 berarti asam ya. Asam, dan nanti berarti konsentrasi H plusnya 10 pangkat minus 4 ya. Oke, lalu CH3COOH-nya kita anggap aja lah X milimol. Sorry, yang belum ada itu CNaOH ya. CH3COOH-nya 200 kali 0,05 ya. Oke. Berarti ini dapat 10 ya milimol. Ka-nya ada. Oke, ada. Udah tinggal masuk rumus masuk reaksi dulu. NaOH tambah CH3COOH CH3COONA plus H2O MRS. NaOH-nya tadi X, ini 10 milimol, belum ada. Nah, tadi sekali lagi karena pH-nya 4 berarti ini buffer asam, maka si basanya harus habis. Ini X, berarti X semua. Koefisiennya sama. Turun, kita pakai nanti ini. 10 min X, kita pakai ini habis. Tinggal masuk lah, barulah kita masuk ke rumus. Konsentrasi H plus sama dengan Ka kali si mol si CH3COOH dibagi mol si CH3COONA. H plusnya tadi sudah ada 10 pangkat minus 4. Ka-nya pun ada 10 pangkat minus 5. CH3COOH-nya 10 min X. Sedangkan CH3CONA-nya X. 10 pangkat minus 4 dengan 10 pangkat minus 5 itu 10 ya. Nih, kali silang. Sini deh. Kali silang berarti 10X sama dengan 10 min X. Min X-nya pindah ke kiri jadi plus X ya. 11X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 per 11. Sekitar 0,90909 gitu ya. 0,91 deh. Ingat X tadi adalah milimol dari si NaOH. Tapi kan yang ditanya masanya. Nah, massa sama dengan mol kali MR. MR-nya dikasih tahu. 0,91 kali 40. Ini sebesar 36,4 mg. Tapi yang ditanya gram ya. Berarti tinggal dibagi 1000 ya. Berarti 0,0364 gram. Oke. Lanjut.
Nomor 4, kita punya N64OH 0,1 M, volumenya 400. Tambahkan ke dalam 200 ml H2SO4. Oke, hati-hati dengan reaksinya nanti ya. Kita dapat penyangga dengan pH 9 min 2 log 2. Berarti kan di sini bisa dipastikan ini adalah buffer basa ya. Nanti si H2SO4-nya, si asamnya akan habis. Hitung berapa kemolaran H2SO4. Oke, kita bongkar dulu ya. pH katanya 9 min 2 log 2. Ini agak crowded nih ya. Ini sama dengan 9 min log 4 ya. Berarti POH-nya, karena ini basa ya, kita ubah ke POH dulu. 14 kurang 9 min log 4, berarti 5 plus log 4. Maka konsentrasi OH minusnya, kalau ini kan kalau 5 min log 4 berarti 4 kali 10 pangkat minus 5 ya. Tapi kalau dia 5 plus log 4 ini jadi 1/4 ya. 1/4 kali 10 pangkat minus 5. Atau 2,5 kali 10 pangkat minus 6. Itulah konsentrasinya si OH minus. Oke, lalu kita lihat dulu. Kita punya N64OH itu 0,1 kali 400. Berarti 40 milimol. Sedangkan H2SO4 200 kali, nah kan kita nggak tahu konsentrasinya, makanya kita misalkan kita anggap X, maka 200X milimol. Masuk ke reaksi, saya tadi bilang harus hati-hati dengan reaksi yang ini ya, karena valensinya beda. NH42 SO4 plus H2O ya. Oke, berarti dikali 2, maka ini juga kali 2. N64OH-nya tadi sudah ada, mana dia? 40 milimol. H2SO4-nya 200 200X. Belum ada di awal. Kan tadi karena pH-nya tadi adalah menunjukkan ini buffer basa, maka asamnya habis. Ini 200X di sini. Ya. Nah, kalau di sini 200X, di sini 400X karena perbandingan koefisiennya 2/1. Hati-hati ya. Nah, di sini koefisiennya 1 jadi 200X. Ini 400X. Turun. Ini habis 40 min 400X. Oke. Rumus konsentrasi OH min sama dengan KB kali. Nah, ini juga harus hati-hati. NH4OH. Nah, ini dibagi dengan konsentrasi dengan si NH4 plusnya ya. Nah, di sini NH4 plusnya ada 2, maka nanti dia dikali 2. Harus hati-hati, dia bervalensi 2 itu. Ya, kalau 2-nya nggak dibuat jadi salah nanti. Oke, hati-hati ya, 2 ini dengan 2 ini sama. Dari situ awalnya. OH minnya tadi kita sudah dapat berapa ya? 2,5 kali 10 pangkat minus, atau ini aja deh, karena KB-nya juga 10 pangkat minus 5, jadi biar bisa habis nanti gampang. Ini nggak perlu nih. Jadi 1/4 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali dengan N64OH-nya 40 min 400X. Yang ini tadi 200X kali 2 ya. Ini bisa coret nih. Nah, jadi 0,25 ya, 1/4. Tulis ulang lagi dulu. 400X per, di sini jadi 400X. Hati-hati ya, kalau nggak dikali nanti jadi salah. Oke, tinggal kali silang 0,25 kali 400 itu berarti 100X ya, sama dengan 40 min 400X. Pindahkan 400X-nya ke kiri, jadi 500X sama dengan 40. X sama dengan 40 per 500, maka 0,08 ya. Nah, X tadi adalah konsentrasi dari si H2SO4. Jadi, konsentrasi H2SO4-nya adalah 0,08 M. Oke, gak ribet ya. Oke, lanjut nomor 5.
Berapa mililiter? Volume N64OH 0,1 M dan HCl 0,05 M. Ini mirip seperti soal tadi ya. Masing-masing harus dicampur agar diperoleh 400 mili penyangga yang pH-nya 9-2 log 2. Oke, KB-nya 10 pangkat minus 5. Mirip dengan soal tadi, tapi soal sebelumnya tadi ada volume akhirnya 100 kalau nggak salah ya. Ini 400. Oke, berarti cara kerjanya juga ya mirip-mirip lah ya. Oke, karena pH-nya di atas 9, maka udah dipastikan ini buffer bersifat basah. Nanti asamnya akan habis. Oke, pH sama dengan 9 min 2 log 2 sama aja dengan 9 min log 4. Maka POH-nya 14 kurang 9 min log 4 adalah 5 plus log 4. Maka konsentrasi OH minnya 1/4 kali 10 pangkat minus 5. Oke, kita bongkar dulu. N64OH, kita anggap aja lah volumenya sama dengan X mililiter lah. Maka molnya adalah 0,1 X milimol. Sedangkan si HCl, Y mili deh kita anggap. Ya berarti 0,05 Y milimol. Ingat tadi jumlah X plus Y sama dengan 400 mili ya, total dari si larutan penyangga yang dihasilkan. Oke, kita masuk ke reaksi. N64OH tambah HCl, NH4Cl tambah H2O, MRS. N64OH tadi 0,1 X, HCl 0,1 Y, belum ada di awal. Ingat lagi, karena tadi pH-nya di atas 7, maka ini buffer basah, maka asamnya akan habis. Oh, ini bukan 0,1 ya, 0,05 ya. 0,05 Y. 0,05 Y, karena koefisiennya sama semua. Turun. Ini habis. Ini 0,1 X min 0,05 Y. Nanti kita pakai. Dan yang ini. Komponen buffernya ya. Masuk rumus. Buffer basah berarti konsentrasi OH min sama dengan KB dikali. Ini NH4OH. NH4 plus atau NH4Cl. Oke, OH minnya tadi ada 1/4 kali 10 pangkat minus 5. KB-nya juga 10 pangkat minus 5. Dikali N64OH-nya 0,1 X min 0,05 Y. Dibagi N64Cl-nya 0,05 Y. Ingat, ini bisa dicoret. Nah, jadi enak ya. Tinggal 1/4 dikali dengan 0,05. Itu adalah 0,0125 Y. 0,1 X min 0,05 Y. Saya buat ke sini ya. Oke, pindah ruas yang 0,05 Y itu pindah ke kiri jadi bertambah ya. 0, berarti jadi 0,0625 Y sama dengan 0,1 X. Oke. Nah, kita dapat dari sini tadi, kita kan bisa aja buat X sama dengan 400 min Y ya. Kita substitusi ke sini. 0,0625 Y sama dengan 0,1 400 min Y. 0,0625 Y sama dengan 40 min 0,1 Y. Min 0,1 Y-nya itu pindah ke ruas kiri juga bisa. Jadi 0,1625 Y sama dengan sisa tinggal di sini 40. Maka Y sama dengan 40 dibagi 0,1625. Didapatlah ini sekitar 246,15 mili
Nah, tadi Y adalah volumenya si HCl. Jadi ini adalah volume si HCl. Karena ditanya kan volume masing-masing. Kalau Y dapat, pasti X dapat kan? Karena total X tambah Y adalah 400. Maka pasti X-nya atau si N64OH-nya adalah 40 min 246,15. Ini sekitar berapa ya? Ini berarti 153 ya. 0,85 ml. Inilah volume si NH4OH. Oke, crowded ya. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami lah. Lanjut. Masih ada 678. Nomor 6. Larutan N64OH dengan volume 200 ml ditambahkan ke dalam 200 ml H2SO4. Nah, ini. Penyangga ini pH-nya segini lagi. Kb-nya ada. Oke, molaritas N64OH-nya nggak kelihatan, berarti memang ditanyakan ya. Oke, karena ini pH-nya di atas 7, maka bisa dipastikan juga ini adalah buffer basah, nanti H2SO4-nya akan habis. Bongkar lagi, pH sama dengan 9 min 2 log 2 sama dengan 9 min log 4. Jadi POH sama dengan 14 kurang ini adalah 5 plus log 4. Maka konsentrasi OH minnya sama dengan 1/4 kali 10 pangkat minus 5. Oke, NH4OH 200 mili kali konsentrasinya nggak ada ya, kita anggap 200X lah ya. X-nya itu konsentrasinya ya, milimol. Sedangkan si H2SO4, hati-hati nanti ini valensinya mereka berbeda, jadi ada jebakan lah istilahnya ya. Maka yang H2SO4 200 kali 0,05. Ini 10 milimol. Oke, milimol masing-masing sudah dapat, tinggal masuk ke reaksi. NH4OH tambah H2SO4 menghasilkan NH42SO4 plus H2O. Jangan lupa setarakan. Nah, valensinya nggak sama mereka. Oke, masuk. M-nya mula-mula si N64OH adalah 200X milimol. H2SO4 10 milimol. Belum ada. Lalu ini kan tadi dibilang buffernya bersifat basah, maka H2SO4 akan habis. Ya, 10 awal berarti 10 di akhir, di yang bereaksi jadi habis. Hati-hati di sini kali 2 karena perbandingan koefisien mereka 2:1. Ini 10, ini 20. Turun, nanti kepakai. Habis 200X min 20 milimol kepakai. Masuk lagi rumus buffer basah. Di sini molnya si N64OH. Hati-hati ya, di sini ada 2 kali si konsentrasi N64 plusnya. Jadi ini harus hati-hati. Nah, itu konjugasinya. Oke, konsentrasi OH minnya berarti 1/4 kali 10 pangkat minus 5 sama dengan Kb-nya juga 10 pangkat minus 5. Jadi nanti bisa dicoret. Enak ya. N64OH-nya 200X min 20. NH42SO4-nya adalah 2 kali 10. Maka ini misalnya 1/4 sama dengan 200X min 20 per 20. Pindah ke sini. Nggak cukup nanti ya. Berarti kali silang 20 kali 1/4 itu 5. Sama dengan 200X min 20. Min 20-nya pindah ke kiri jadi 25 ya. 25 sama dengan 200X berarti. X 25 bagi 200. Ini sama dengan 0,125. Nah, karena tadi X ini adalah konsentrasi si atau molaritasnya di si N64OH ya, jadi ini 0,125 M punya si NH4OH. Selesai 6. 2 lagi. Oke, 7. Hitung pH campuran
HNO2 200 mili 0,15 M dengan KOH 0,1 M 150 mili. Ka-nya 10 pangkat minus 5. Oke. Kalau ini kan kita punya asam dengan basa ya. Berarti kita reaksikan dulu. HNO3 tambah KOH. Ini NO2 sorry. Nitrit ya. KNO2 plus H2O. MRS. HNO2-nya 200 kali 0,15 itu berarti 30 ya. Sedangkan KOH-nya 150 kali 0,1 berarti 15. Belum ada di awal. KOH akan habis 15 semua karena koefisiennya sama semua. 1 semua ya. Habis sisa 15 nanti kepakai. Buffernya asam, maka konsentrasi H+ sama dengan Ka kali si HNO2 molnya dengan si KNO2, NO2 minnya di sini. Ka-nya 10 pangkat minus 5, HNO2-nya 15, ini 15 per 15 ya, habis dong berarti. Nanti sama dengan 10 pangkat minus 5. Maka udah pasti pH-nya min log 10 pangkat minus 5 ya 5. Oke, lebih mudah ya nomor 7 dari yang sebelum-sebelumnya tadi. Oke, last one. Nomor 8. Ini crowded juga nih ya. Berapa volume BaOH2 0,1 M? Volumenya nggak ada. Dengan CH3COH 0,05 M dan larutan. Berarti volume mereka dua-duanya nggak ada. Seperti soal tadi ya. 400 mili totalnya dengan pH akhirnya 5 plus 2 log 2. Oke, nah ini karena ini di bawah 7, maka buffernya nanti asam ya. Bongkar dulu deh. Kalau pH sama dengan 5 plus 2 log 2, ini sama aja dengan 5 plus log 4. Maka ya udah langsung ya. Konsentrasi H plusnya sama dengan 1/4 kali 10 pangkat min 5. Lanjut lagi kita punya BaOH2. Kita anggap aja X mili. Ya, kita anggap volumenya X mililiter. Maka molnya adalah 0,1 M dikali X. 0,1 X milimol. CH3COOH-nya anggap aja Y mili. Maka molnya adalah 0,05 kali Y milimol. Ingat lagi, X tambah Y totalnya adalah 400 mililiter. Jadi kalau salah satunya dapat, maka satu laginya pasti dapat ya, selisihnya terhadap 400. Oke, buat reaksi, nah harus hati-hati juga nih dengan reaksinya. Karena valensinya nggak sama. CH3COOH. CH3COO-nya 2 kali, Ba 2. Untuk reaksi-reaksi seperti ini harusnya sudah lewat ya, sudah memang jadi salah satu syarat yang harus dikuasain sebelum ke larutan penyangga ini ya. Oke, BaOH2 0,1 X, CH3COOH-nya 0,05 Y. Ingat tadi lagi, karena ini adalah buffer asam, maka yang basanya akan habis. Maka yang bereaksi juga 0,1 X. Hati-hati di sini jadi 0,2 X. Kenapa? Karena koefisiennya 2, di sini ada koefisien 1. Oke, di sini koefisien 1 0,1 X, koefisien 2 0,2 X. Turun lagi. Nah, ini 0,05 Y min 0,2 X. Ini habis. Oke, apalagi yang belum ada ya? Oke, itu semua ada, nanti kepakai dan ini kepakai ya. Nah, jadi karena ini adalah buffer asam, maka konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali CH3COOH-nya, molnya, dibagi dengan
Nah, ini juga harus hati-hati. Ini CH3COO minnya ada 2 kali di sini. Jadi 2 kali si CH3COO min. Nah, sering kita lupa mengalihkan ya. Valensi 2 dia ya. Konsentrasi H plusnya kan tadi 1/4 kali 10 pangkat minus 5. Ka-nya pun 10 pangkat minus 5. Jadi enaknya bisa dicoret. Kali CH3COH-nya adalah 0,05Y min 0,2X. Nah, yang CH3COO2Ba itu kita harus kali 2. 2 kali 0,1X. 1/4 sama dengan 0,05Y min 0,2X per 0,2X. Wah, ini agak ribet lagi ya. Pindah ke sini. 1/4 tuh 0,25 ya. 0,25 kali 0,2 itu berarti 0,05. 0,05X kali silang ya. Sama dengan 0,05Y min 0,2X. Min 0,2X bisa pindah ke kiri. Jadi 0,25X sama dengan 0,05Y. Oke. Oh, dari sini nih kita butuh bantuan nih. X tambah Y tadi kan 400. Berarti X kan 400 min Y ya. Kita substitusi aja ke sini. Jadi 0,25 400 min Y sama dengan 0,05Y. 0,25 kali 400 itu berarti 100 ya. 100 min 0,25Y sama dengan 0,05Y. Atau 100 sama dengan min 0,25Y nya ke kanan berarti jadi 0,30Y. Y sama dengan 100 bagi 0,3 atau 0,30. Dapatlah ini 333 gitu nih ya. 333,33 mililiter. Tadi Y itu adalah punya si CH3COOH volumenya ya. Nah, kalau Y dapat pasti X dapat karena selisihnya terhadap 400 kan. Totalnya tadi 400. Maka 400 kurang itu ya. Jadi si BaOH2 sama dengan 400 kurang 333 itu berarti 67 ya. 67,67 mili. Ini yang atau si X ya. X. Oke. Jadi dapat ya kedua-duanya. Oke, agak ribet memang ya, banyak pengecualian-pengecualiannya. Jadi benar-benar dan ada juga jebakan-jebakannya, jadi benar-benar harus teliti ya. Oke, mudah-mudahan membantu terutama kalian yang mungkin sedang mempelajari materi ini. Ada soal-soal yang bertipe atau mirip seperti ini, semoga bisa terbantu ya. Oke, jangan lupa cek-cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 and Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.